Yang belakang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ayah-ayah, semuanya yang hadir di sini, alhamdulillah kita sekarang berada di Sakifah Bani Saidah. Apa, Bu? Sakifah Bani Saidah. Insyaallah dalam rangka napak tilas ya, sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengamalkan apa yang telah didengar oleh kita dalam tausiah Ustadz ya. Apa tadi tausiah Ustadz? Kita harus selalu, ya intinya kita harus selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cinta Rasul, salah satu tanda kita mencintai Rasul adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita sekarang berada di Sakifah Bani Saidah. Ini adalah satu tempat yang dimana dari sinilah Islam menyebar, ya. Termasuk Islam menyebar kemana? Ke Indonesia. Rasulullah SAW pernah berdoa di Masjid Ijabah, 3 permintaan. 2 permintaan Allah langsung jawab, langsung diijabah oleh Allah. 1 permintaan belum diijabah sampai sekarang. Yaitu apa? Nanti yang 2 sambil kita ziarah, kita akan jelaskan apa yang permintaan yang Rasulullah yang Allah ijabah langsung. 1 permintaan belum diijabah sampai sekarang atau tidak diijabah sekarang adalah apa? Rasul meminta kepada Allah untuk supaya umatnya dipersatukan. Ya, terbukti sampai sekarang umat Rasulullah SAW belum bersatu ya, betul ya? Jangankan umat Islam sedunia, umat Islam Indonesia saja masih terpecah belah. Ada yang dukung Sebom, ada yang dukung ya, itu sunatullah. Mulai terjadinya perpecahan setelah Rasulullah berdoa adalah di sini, di Sakifah Bani Saidah. Mulai terjadi perpecahan antara Muhajirin dan Ansor. Ya, tadi sudah dijelaskan sejarah tentang Rasulullah SAW oleh Pak Ustadz, ya. Bagaimana Rasulullah SAW sakit, kemudian apa amanat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW naik mimbar, ya. Rasulullah berdakwah di sana. Kemudian setelah itu Rasul kembali ke kamarnya. Ketika Rasul kembali ke kamarnya, ketika menyingkapkan gordeng tadi, Rasul tersenyum. Kemudian para sahabat senang karena Rasul tersenyum. Disangka Rasul mau sembuh, ternyata setelah itu bahkan Rasul sakitnya tambah parah. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah SAW masih sempat menyikat giginya dengan siwak, ya, yang diminta dari Abdurrahman, tetapi dia tidak mengatakan, cuma dengan isyarat. Akhirnya Siti Aisyah mengambil siwak, kemudian Siti Aisyah menggigit siwak tersebut. Dan Siti Aisyah mengatakan bahwa ludah yang terakhir ketemu dengan ludah Rasulullah adalah ludahnya Siti Aisyah, karena dia menggigit siwak tersebut. Kemudian setelah itu singkat ceritanya Rasulullah meninggal. Para sahabat mulai terpecah di sana. Ada yang tidak percaya bahwa Rasul meninggal. Ada yang mengatakan Rasul tidak meninggal, tetapi Rasul diambil oleh Allah sementara, seperti diambilnya siapa? Nabi Isa, ya. Kemudian ada yang percaya bahwa Rasul seperti nabi-nabi yang lain meninggal, ya. Ada juga Umar, terutama dia tidak percaya sama sekali. Bahkan Umar mengangkat pedangnya. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW wafat, akan saya penggal lehernya. Kemudian Siti Aisyah waktu itu memerintahkan seorang sahabat untuk memanggil siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena waktu itu Abu Bakar pulang setelah dia melaksanakan sholat subuh, ya. Setelah dia melaksanakan sholat subuh, dia dikira Rasulullah SAW akan sembuh. Jadi Abu Bakar pulang ke rumahnya, dia kira Abu Bakar mengira bahwa Rasul akan memimpin sholat zuhur. Ternyata Rasulullah SAW meninggal. Kemudian kata Aisyah, jangan dibilang bahwa Rasul telah wafat. Karena apa? Karena Abu Bakar ini
hatinya sangat lembut, ditakutkan sebelum sampai di tempat rumah Rasulullah SAW dia telah pingsan. Akhirnya Abu Bakar datang, kemudian Abu Bakar membuka wajah Rasul, kemudian dicium oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, engkau ketika engkau hidup harum, kemudian ketika engkau telah tiada pun harum juga. Kemudian setelah itu Abu Bakar keluar dan menyuruh Umar untuk duduk, karena Umar masih marah-marah. Duduklah Umar, Umar tidak mau. Duduklah wahai Umar, Umar tidak mau. Akhirnya Abu Bakar berdiri, kemudian Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Muhammad telah mati. Wa ma kana ya'budullah fa inna Allah hayyan la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak hidup, tidak mati, tapi Allah hidup. Akhirnya Umar seketika itu melemparkan pedangnya dan dia bergetar, seolah-olah dia baru mendengar kata